Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa timmul hajj wal umrah lillah. Wa qala aidan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu jamaah kuliah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada subuh ini kita dapat hadir di majelis ilmu dan sebuah kehormatan bagi saya dapat hadir di tengah-tengah bapak-bapak dan ibu-ibu yang pertama ya kuliah subuh ini. Kalau Jumat sudah rutin ya, alhamdulillah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang menjaga kemabruran haji. Tentu bapak dan ibu ada yang telah menunaikan ibadah haji, ada yang belum. Ya, yang belum diniatkan saja ya untuk ibadah haji. Karena ada amalan-amalan juga yang setara pahalanya dengan ibadah haji. Seperti kata Nabi menegaskan, barang siapa yang sholat tahajud lalu 2 rakaat sebelum subuh, yang sholat sunnah itu khairum minad dunya wa ma fiha, sangat baik, sangat luar biasa dibanding dengan dunia beserta isinya. 2 rakaat sebelum subuh. Jadi tanda untuk memulai iqamah itu diberi kesempatan ya. Khawatir ada yang telat, saya lagi duduk nih barusan. Aduh, khawatir 2 rakaat tidak keburu. Ya alhamdulillah, sayang sekali bahkan ada di antara sahabat Nabi yang kesiangan, tertinggal sholat 2 rakaat sebelum subuh. Setelah usai sholat berjamaah dia menangis, ya Rasulullah, saya tidak sempat tadi sholat sunnah 2 rakaat qoblal fajar. Saya sedih sekali. Saat itu Nabi menyuruh lakukan sholat olehmu qoblal fajar. Tapi kan kita sudah sholat subuh ya Rasul. Tidak apa-apa. Sampai segitunya gitu ya Nabi dengan bijaksana menyampaikan. Sampai bahagia sekali sahabat itu. Ya diperintahkan untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Jadi barang siapa yang melaksanakan sholat tahajud lanjut 2 rakaat sebelum fajar atau sebelum subuh, kemudian sholat subuh berjamaah, barusan imamnya Ustaz Hamdan ya, lalu kita zikir, doa, membaca Al-Quran hatta syuruk sampai awal duha. Jadi
sholat syuruk. Tidak ada sholat syuruk itu awal duha gitu ya, untuk memulai duha. Sampai melaksanakan sholat duha minimal 4 rakaat, 2, maka kata Nabi pahalanya sama dengan pahala haji, ya, haji dan umroh. Ibu-ibu yang menyajikan makanan buat suami tercinta, ia memberikannya makanan, minuman, lalu menyertai makan bersama suami. Nabi menyebutkan itu pun pahalanya sama dengan pahala haji dan umroh. Memberikan segelas air saja kepada suami, fadilahnya itu di dalam Sahih Bukhari disebutkan sama dengan melaksanakan saum 1 tahun, Bu. Ya, memberikan apa, Bu? Segelas air kepada suami. Banyak hal keutamaannya, ya. Barang siapa yang menyajikan makanan lalu ia menyertainya, mempersilahkan, maka sama dengan pahala haji dan umroh. Nah, tentu itu merupakan kualitas dari amal. Kalau bapak dan ibu juga melaksanakan ibadah umroh, ibadah haji, di Madinah itu ada agenda ziarah ke Kuba, ke kebun kurma, ke Uhud, ke Qiblatain, ke Khandaq. Itu yang standarnya, ya, standarnya. Barang siapa yang melaksanakan sholat di Kuba, ia pergi dari rumahnya masing-masing membawa wudhu, kemudian sholat sunnah ataupun sholat wajib, di sana menggunakan kalimat barang siapa yang melaksanakan sholatun, bukan as-sholat dalam bentuk nakirah, ya, bukan as-sholat. Kalau as-sholat itu ma'rifah. Jadi kalau ma'rifat itu sudah pasti sholat apa yang dilaksanakan. Sholat maghrib kah? Sholat isya kah? Kalau sholatun itu bisa sholat sunat, juga bisa sholat wajib, ya. Maka pahala juga sama dengan pahala umroh. Ada jamaah abah yang begitu di Madinah, abah sahabat mah bade kaku bawa itu, bade naon Pak Haji, bade umroh gitu ya. Itu kadang-kadang disalahpahami juga, bolak-balik ke Kuba, ya. Sementara ke Nabawi jarang, misalkan dalam waktu rata-rata 4 hari lah, yang standar umrohnya 9 hari. Keliru ya itu, ya. Tidak demikian. Kita berziarah ke sana mendapatkan pahala umroh. Dan ketika kita melaksanakan man sholat fi masjidi, kata Nabi, barang siapa yang melaksanakan sholat di masjidku, ay ma'nahu Masjidil Haram Nabawi, siwa fi Masjidil Haram Makkah al-Mukarramah, dia mendapatkan 1000 pahala 1 kali sholat itu, ya, sama dengan 1000 kali di luar Masjid Nabawi. Kecuali di Masjidil Haram Makkah 1 kali sholat itu sama dengan 100.000 kali. Nah, ada ini tahun 2012 jemaah ahli masjid. Jadi kalau subuh itu kan seperti ini, wah luar biasa nih jemaah kuliah subuhnya. Suatu hari tidak ada, sudah 3 subuh nih si bapak itu. Saya ingat dia baru pulang umroh bersama abah dari Qiblatun, ya. 3 subuh tidak ada, jangan-jangan sakit. Kita tengok saja rame-rame, udah kuliah subuh itu, langsung nengok si bapak itu, sedang berada di Jabal Udud saja dengan ngopi gitu, ya. Pasti tanya, Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Aduh, alhamdulillah ini subuh keneh mohon ya hariwan
pilih Pak Haji Kedama. Sehat kenapa? Alhamdulillah pan we ge wangsul umroh Pak. Sareng Abah mohon tapi tiluni eta aya masjid teh mana Pak Haji. Pilih Kedama. Cenah bade pensiun we samingon mah. Pan di Masjidil Haram satu kali sholat aja 100.000 kali. Aku jamak we kena presa mingon mah gitu. Itu juga menyalahpahami. Tidak begitu. Mentang-mentang kita sudah umroh di Nabawi sekian malam, satu kali sholatnya sama dengan 1000 kali di luar Masjidil Haram Nabawi, ya di Mekah Al-Mukarramah, di Masjidil Haram Mekah satu kali sholat sama dengan 100.000 kali. Pulang ke tanah air sholat subuh boleh presa minggu, rugal hati kan rugi ya, karena ada keyakinan di sana berapa kali, ratusan ribu. Bahkan saya katakan bukan 100.000 lagi satu kali sholat itu berjamaah, ya. Sholatul jamaah afdhalu min sholatil fardhi bi 27 darajat, bahwa sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian. 27 derajat kalikan 100.000, saya bilang itu lebih banyak kalau mau berhitung matematik dengan Allah, lebih dari itu gitu ya. Nah, alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, bagi Bapak dan Ibu yang sudah menunaikan ibadah haji, tentu diingatkan setiap tahun itu menunaikan ibadah haji. Saudara-saudara kita baru selesai kemarin hari Sabtu, ya, yang mengambil nafar tsani. Puncak hajian itu kan tanggal 8 hari Tarwiyah, 8 Zulhijjah kita masuk ke Mina. Tanggal 9 kita bergerak ke Arafah. Mulai dari tergelincir matahari sampai sebelum maghrib sudah boleh keluar. Dan itu puncaknya Al-Hajju Arafah. Kemudian malamnya bergerak ke Muzdalifah. Sekarang itu mayoritas jamaah Jawa Barat itu murur, Pak Haji. Murur itu dari Arafah langsung ke Mina. Bahkan ada yang tanazul, dijemput dari Arafah, bablas ke hotel di Mekah gitu. Wah, itu mah kedah kembali ke Mina gitu ya. Saking pelayanan yang mengkhawatirkan pasca tragedi di Muzdalifah tahun 2023. Itu kan terjadi sumbatan dan banyak ratusan yang wafat di situ, bukan lagi puluhan tapi ratusan orang yang wafat di situ. Maka lahirlah kebijakan sebagai ijtihad melahirkan ijma alim ulama di dunia yang terhimpun, ya, di Mekah saat itu. Maka dibolehkan murur. Nah, kembali tanggal 8 di Mina, tanggal 9 di Arafah, malamnya di Muzdalifah, besoknya tanggal 10 sudah berada di Mina, ya. Dan afdhaliyahnya untuk melaksanakan Jumratul Aqabah, satu titik Jumratul Aqabah. Kemudian jika memungkinkan dan cuaca di bawah 40 itu bisa kita langsung melaksanakan tawaf ifadah ke Masjidil Haram. Perjalanan dari tempat Aqabah itu lebih kurang sekira 2 jam, ya, atau kalau santai jalannya 2,5 jam ke Masjidil Haram. Padat ya umat manusia untuk bergerak ke Masjidil Haram. Namun jika cuaca seperti sekarang ini masih tinggi, kalau kemarin di atas 47 derajat ya, jadi sangat panas. Saya terakhir 2004 itu 53 derajat ya, sampai luar biasa itu. Kita sorban itu dibasuh dengan zam-zam dingin. Itu hanya perjalanan dari sini ke pos satpam di depan kering itu saking panasnya.
Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, setelah Jumratul Aqobah, jika tidak atau belum melaksanakan tawaf ifadah, kembali lagi ke maktab, ke tenda bina. Dan setelah Jumratul Aqobah, disitulah melaksanakan tahallul awal dengan simbol membenting rambut. Selesai ibadah haji, boleh untuk mengganti pakaian ihram, ya, sudah haji, kecuali satu hal, belum boleh melaksanakan hubungan suami istri karena belum melaksanakan prosesi ibadah tawaf ifadah. Besoknya tanggal 11 Dzulhijjah, jumrah ketiga-tiganya. Waktu afdhaliyahnya itu ba'da jawal, ba'da zuhur. Tapi kalau suasana panas boleh, ya, dalam suasana sejuk lah di pagi hari. Kecuali beberapa orang tertentu lah, anak-anak muda mah boleh gitu kan. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak bisa dehidrasi dengan panas yang menyengat gitu. Di tanggal 11 Jumratul Ula, Jumratul Wusta, Jumratul Aqobah, 3 titik ya situ. Selesai, kembali ke Makkah. Besoknya tanggal 12, ketiga-tiganya jamarat itu, Jumratul Ula, Jumratul Wusta, Jumratul Aqobah, ya. Dan selesai itu yang mengambil nafar awal itu melaksanakan ibadah haji sampai tanggal 12 Dzulhijjah, tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, 5 hari. Hanya 5 hari, Pak. Ya, hanya 5 hari. Mungkin bapak-bapak ada yang nafar awal. Tapi kalau nafar tsani berakhir pada tanggal 13 Dzulhijjah, ya, tanggal 13 Dzulhijjah. Jadi melempar Jumratul Ula, Jumratul Wusta, Jumratul Aqobah, hari terakhirnya tanggal 13. Mau mengambil nafar awal ataupun nafar tsani, fala ithma alih, tidak ada dosa keduanya, ya, boleh. Dan hikmahnya ada yang mengambil 2 waktu itu, hikmahnya sangat besar, sangat bermanfaat. Karena situasi di Mina itu sudah crowded sekali, kotor, banyak sampah, wah, nggak nyaman lah gitu ya. Nah, jadi pulang sebagian, setengahnya pulang, besoknya setengahnya lagi gitu ya, dari jutaan umat manusia. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, baik yang tanggal 12 maupun tanggal 13 selesai sudah masuk ke Mina, meninggalkan Mina, masuk ke Mekah, ya. Selesai, dan malamnya ada yang melaksanakan tawaf ifadah, menunggu waktu. Kalau yang kloter 2 Jawa Barat misalkan hanya menyisakan 3 hari setelah puncak hajian itu, wah itu ya agak mepet, terutama yang haid gitu ya, itu agak rawan lah gitu. Harus sudah pulang, diatur sedemikian rupa. Jadi menunaikan ibadah haji itu puncaknya hanya 5 sampai dengan 6 hari. Dan sepanjang sejarah saya berangkat haji, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya menikmati kosong di suasana Madinah, apalagi ketika prosesi ibadah haji, ya, di tahun 2022 pasca Covid, ya. Waktu berhenti 2 tahun itu hajian, kosong gitu bapak-bapak. Ya, mungkin kalau ibu-ibu dan bapak-bapak yang berangkat hajian tahun 2022 ada? Bapak yang hajian tahun 2022 ada, ibu? Ibu ada yang berangkat tahun itu, bapak-bapak ada? Kalau ada, bapak harus cerita itu suasana yang begitu kosong, Pak, karena sedunia itu hanya 1 juta orang. Dengan penjagaan para askar, para polisi terpadu dengan
angkatan bersenjata di situ menjaga ketat sekali. Berapa lapis ketika pergerakan dari Mina ke Arafah gitu ya. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, jika kita bertanya kepada Al-Quranul Karim, kenapa di dalam Al-Quran itu disebutkan digandeng di dalam ayatnya, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Hanya karena Allah orang menunaikan ibadah haji. Ya, bagi yang istita'ah. Istita'ah itu sanggup. Ya, sanggup untuk ya siap, staminanya sehat, bekalnya memadai gitu ya. Dan hanya satu kali haji itu ya, wajib. Hanya satu kali. Kalaupun bapak ditakdirkan berulang karena sebagai petugas, ya bisa jadi ibu berulang karena petugas kesehatan misalkan, sah-sah saja. Tapi wajibnya haji itu hanya satu kali. Nah, kembali bapak-bapak dan ibu-ibu, kenapa Allah menggunakan kalimat walillahi 'alan nasi hajjul bait? Di dalam beberapa tafsir disebutkan karena di situ ada hal yang perlu direnungkan. Termasuk di dalam itu surat Al-Baqarah 197 ayat sebelumnya, watimul hajj wal umrah lillah, dan sempurnakanlah ibadah hajimu dan umrah lillah, hanya karena Allah. Silakan bapak-bapak dan ibu-ibu kumpulkan perintah saum, perintah sholat, perintah zakat, perintah ibadah-ibadah yang lain selain dari haji. Saya mencermati Allah tidak menggunakan kalimat lillah. Bukan berarti setiap ibadah tidak karena Allah ya, lillah itu karena Allah. Bukan berarti begitu. Tapi hajian ini secara khusus Allah menggandengnya dengan kalimat lillah. Harus karena Allah. Nah, dihimpun pendapat para mufassir, ternyata ibadah haji itu banyak seremonialnya. Ya, banyak seremonialnya. Pernah di 2009 saya membawa jamaah satu bus, itu diantaranya keluarga Asep Strawberry. Asep Strawberry itu salah satu pemuda yang masih muda, usia 50, iya baru masuk 50-an lah dia. Asep Strawberry itu namanya Asep Hailusna, masih muda. Waktu berangkat haji di tahun 2009, dia baru membuka restoran liwat. Asep Strawberry itu di Nagrek 1 dan di Kadungora 1, ya, baru 2. Itu tahun 2009. Kalau dihitung tahun ini, berarti udah berapa tahun ya Pak sampai saat ini? Mamdan, berapa tahun Mamdan? Dari 2009 berarti 17 tahun. 17 tahun. Karyawannya berangkat hajian 1-2 sudah diberangkatkan haji. Tapi karyawannya tiap tahun diberangkatkan umroh. Dan qadarullah 9 keberangkatan diantaranya Abah yang mengawal waktu itu. Ya, selanjutnya ada pembimbing-pembimbing lain dari kiblat ya. Termasuk Ustaz Asep Bildan di sini ya, Asep Bildan rumahnya di sebelah sana kayak di sebelah selatan ada Ustaz Asep. Itu pembimbing kiblat juga sebelum beliau membuka travel baru. Nah diantaranya pernah dengan Abah beliau juga membimbing Asep Strawberry. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya melihat dalam perjalanan ibadah haji itu ada bekal, ada raihan oleh-oleh ya. Nanti mungkin bisa disimak juga dialog
di podcast Darul Hikam, ya saya akan share nanti, bisa disimak itu. Kenapa Allah menggunakan lillah? Itu karena memang harus betul-betul karena Allah ya. Jadi kalau tidak itu banyak seremonialnya. Di tahun 2009 itu satu di antaranya tetangga saya masih subuh baru keluar dari masjid, tak lama kemudian sudah pergi ke sawah dan membawa cangkul lewat ke halaman rumah. Saya panggil, Pak Asep, subuh-subuh teh keserang teh. Diam aja, itu tidak menyahut, Pak. Saya ingat baru 1 minggu pulang ajian. Waduh, ini Pak Asep, Pak Haji Asep, Pak Haji Asep, balik ke mana ya? Anjing pisan dia. Balik ke sawah. Langsung itu disimpan paculnya. Oh iya Abah, aduh alhamdulillah balik ke sawah. Akan berangkat ke sawah. Hanya karena tidak dipanggil haji, ada kalanya ngalian ke Pak ya. Terus hajian itu dipanggil haji, Pak Haji, Bu Haji. Padahal tidak mesti gitu kan, tidak mesti ya. Tapi itulah kenyataan Bapak dan Ibu-ibu. Kenyataan ketika seremonial hajian itu, wah Pak Haji, Bu Haji, lalu tidak dipanggil Pak Haji, Bu Haji, ada sesuatu yang hilang. Jadi tidak mau menyahut. Nah ini yang harus diluruskan gitu ya. Bekal terbaik itu adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian dengan bekal terbaik adalah takwa. Indikatornya ada 3. Pertama adalah yuslim wajhahu ilallah, berserah diri, meluruskan niat kepada Allah. Yang kedua wahwa muhsin, siap melaksanakan amalan yang monumental. Dan yang ketiga faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, yakni menyandarkan seluruh amaliyah itu kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul yang nyata. Nah itulah bekal takwa. Walaupun bekal takwa itu dalam konteks hajian, pada prinsipnya Bapak dan Ibu sekalian, bahwa bekal itu para mufassir memberikan syarah, memberikan penjelasan bahwa sesungguhnya bekal takwa itu bukan hanya untuk jamaah haji, bukan hanya untuk jamaah umroh, bukan hanya itu. Tetapi di dalam mengarungi bahtera kehidupan kita di muka bumi ini, hendaklah kita membawa bekal terbaik. Bekal apa itu? Bekal takwa. Berangkat ke kampus, mau mengajar, punya misi dengan bekal takwa. Berangkat ke kantor, membawa misi bekal takwa. Berangkat untuk tender sebuah peluang kita untuk meraih profit, berbekal takwa. Walhasil apapun yang kita laksanakan haruslah berbekal takwa. Ya, berbekal takwa. Kemanapun kita harus berbekal takwa. Dan target setelah bekal takwa itu adalah kemabruran. Apa yang dimaksud dengan kemabruran itu? Mengalirkan kebajikan di muka bumi ini. Di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-177 Allah Subhanahu wa taala menegaskan, A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wabnas sabil wasailina wa fil riqab wa aqamas shalah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wa dharra'i wa hinal ba's. Ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah yang dinamakan kemabruran itu, kebajikan itu,
adalah kalian menghadapkan jiwa raga kalian ke arah masyrik wal maghrib, ke arah timur dan barat. Bukan itu yang dimaksud. Tetapi kebajikan itu, kemabruran itu adalah walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Itulah sebersih-bersihnya tauhid. Yakni yang dimaksud dengan mabrur menjaga akidah tauhidullah, beriman kepada Allah, man amana billah wal yaumil akhir, yakin adanya hari akhir, ya. Yakin adanya para malaikat, yakin adanya kitab-kitab yang harus dijadikan sebagai fondasi sumber petunjuk, yakni Al-Qur'anul Karim, ya. Yakin akan adanya hari akhir dan yakin akan adanya qada dan qadar. Di situlah rukun iman, dan di situ adalah akidah tauhid yang harus semakin mantap kemabruran itu dengan menjaga akidah tauhidullah tertanam kokoh kuat di dalam qalbun kita. Yang kedua, kemabruran itu adalah wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wabnas sabil wasailina wa firiqab, yakni berbuat ihsan, ya. Kenapa? Karena memberi barang yang kita cintai, wa atal mala ala hubbihi zawil qurba, kepada karib kerabat, ya, kepada anak yatim, kepada fakir, miskin, kepada orang yang terlilit dengan utang, yang membutuhkan uluran tangan. Itu dibutuhkan bahwa ihsan di sini adalah idkhalus surur, memasukkan rasa bahagia terhadap siapa saja yang membutuhkan pertolongan dari kita, tentu sesuai dengan kemampuan kita, ya. Nah, itulah al-ihsan, kemabruran yang kedua yang harus diraih oleh jamaah haji dan harus dijaga, yakni al-ihsan. Dan yang ketiga, wa aqamas shalah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wa dharra'i wa hinal ba's, yakni al-Islam, mendirikan salat, menunaikan zakat, ya, kemudian menyedekahkan harta kita, melaksanakan sikap sobat, memilih nilai agama dan mengesampingkan hawa nafsu dalam kondisi lapang, dalam kondisi sempit, ya. Nah, inilah yang dinamakan selamat dan menyelamatkan orang lain. Jangan salah bahwa yang ketiga ini, kemabruran yang ketiga, yakni al-Islam. Ulaika alladzina shadaku, itulah orang-orang yang benar, itulah orang-orang yang mabrur. Siapa itu? Mereka yang menjaga sebersih-bersihnya tauhid, mereka yang melaksanakan al-ihsan, dan mereka yang melaksanakan al-Islam, ya. Itulah kemabruran. Maka target itu yang harus kita jaga dan kita pelihara dengan sebaik-baiknya. Ibadah haji kita yang telah menunaikan ibadah haji, yang belum menjaga amaliyah sholat kita dengan disiplin, ibu-ibu menjaga sikap penuh kemuliaan kepada suami, ya kan, yang pahala-pahalanya itu sama dengan umroh dan haji, gitu kan, ya. Nah, dengan demikian tentu di dalam menjaga apa yang dinamakan menjaga dan memelihara kemabruran ibadah haji seiring dengan suasana waktu, kadang-kadang bapak-bapak dan ibu-ibu terjadi di lapangan bagaimana antrian di Arafah, ya, ketika mau ke air, tumplak gitu manusia itu kan, antri panjang. Bagaimana ketika di Muzdalifah antrian itu, tapi luar biasa, Allah itu maha agung, maha penyayang kepada hamba-hambanya. Walaupun dalam antrian yang panjang itu saya belum pernah menyaksikan, mohon maaf sekali Bapak dan Ibu sekalian, belum pernah saya menemukan dalam antrian panjang itu orang yang kebelet dan lalu tidak tahan menjaga sampai mengotori tempat itu. Enggak, saya belum pernah melihat hal itu, ya.
dari pengalaman haji yang pernah saya lalui, baik itu di haji reguler maupun di haji khusus. Saya mencermati inilah kasih sayang Allah dan sabar luar biasa bapak-bapak. Nggak ada yang nyalip gitu ya, lebih duluan antri gitu kan. Paling sedikit antriannya belasan ya, di atas 20 yang ke air itu kan. Luar biasa di WC yang memang dipakai setahun sekali kan begitu. Selesai ibadah haji, inilah bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Selesai ibadah haji, saya menyaksikan dengan mata sendiri begitu ya. Begitu berada di sekitar Masjidil Haram itu kan WC-WC yang besar ya. Saya tidak melihat antrian-antrian itu dengan tertib. Yang ada, orang Indonesia paling berani, orang Indonesia walaupun penek, letih, tapi wanita mereka ampun gitu ya. Buru itu dari latuing. Pas keluar yang berjenggot lebat gitu ya. Pas keluar senyum aja gitu. Kayak budak letih ngambek gitu kan. Ngerti dengan bahasanya gitu ya. Segitunya. Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala menyatakan waspadalah ya ketika kalian sudah selesai menunaikan ibadah haji, di rangkaian ibadah itu maka ujian itu akan sangat luar biasa ya, sangat luar biasa, godaan luar biasa. Nah, ada kan kloter terakhir yang di Mekah cukup lama ya, sudah dari Mekah ke Madinah dulu 8 hari jelang kepulangan. Waduh, jenuh sekali itu. Dikondisikan sedemikian rupa untuk tawaf sunnah, dikondisikan sedemikian rupa oleh para pembimbing itu untuk melaksanakan ibadah ke Masjidil Haram. Bersaing itu mah dengan tawaf di Hilton, bersaing dengan tawaf di Zamzam Tower, bersaing dengan di pusat-pusat perbelanjaan. Bapak, Ibu, ayo kita kumpul di rooftop untuk pengajian. Oke, kenapa ya di Hilton heula di tawaf? Tawaf mana tadi balanya gitu ya. Pak luar biasa gitu. Di Kamangul gitu kan. Segitunya setelah ibadah haji. Apalagi setelah kembali ke tanah air. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu bisa meng-cross check gitu kan ya. Apakah diri kita ini mabrur ketika melaksanakan ibadah umroh dan haji itu? Renungkan oleh diri kita. Begitu pulang ke tanah air yang semula awis-awis atau jarang-jarang ke masjid, sekarang kalau ada satu waktu saja ketika lenggang, kecuali kalau sedang sibuk kerja gitu kan ya, rasanya ada yang hilang kalau nggak ke masjid itu. Mabrur insyaallah ya. Tapi kalau kembali ke tanah air, bukan malah lebih rajin ke masjid, malah malas ke masjid, mardud itu, tertolak itu. Bukan memberikan sebuah pembinaan kemabruran dari ibadah itu, hanya menggugurkan kewajiban dan merugi ya, merugi. Orang yang seperti itu sangat merugi. Naudzubillah. Lalu bagaimana agar kita ini dapat menjaga kemabruran ini? Setelah kita tahu bekal utama takwa, oleh-oleh adalah mabrur, mengadakan kebajikan, maka bagaimana upaya kita untuk bisa menjaganya? Suatu hari ketika Abu Dzar Al-Ghifari menghadap baginda Nabi, lalu kesempatan lain Sofyan As-Saqafi dan sahabat-sahabat yang lain, pertanyaannya mirip dan sama tetapi jawabannya berbeda-beda. Hebat Nabi itu ya, hebat sekali. Saya ambil salah satu contoh. Sofyan As-Saqafi dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, tunjukkan kepadaku amaliyah yang penuh dengan kemuliaan. Saya sudah mengikutimu menunaikan ibadah haji." Ingat bahwa Rasul itu umrohnya hanya 4 kali, hajinya waktu itu hanya waktu itu hajian, dan hanya waktu itulah juga wada gitu kan. Yang terakhir jelang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam khutbah Arafahnya itu luar biasa Nabi itu ya. Nah, Sofyan As-Saqafi ya bertanya, "Ya Rasul, tunjukkan kepadaku amal-amal yang bisa menjaga kemabruran ibadahku. Jika saya melaksanakan amalan itu,
maka seluruh aktivitas ini akan terjaga. Mabrur, seluruh aktivitas yang saya lakukan. Saat itulah Nabi memberikan jawaban, amantu billah tsumma istaqim. Saya telah beriman kepada Allah, kemudian disiplin di dalam merealisasikannya. Nabi menggunakan fi'lul madhi, amantu, dari amanah. Zamirnya untuk menunjukkan sendiri, ya, mutakallim, dia menyebutkan amantu, saya telah beriman kepada Allah. Kenapa Rasul yang mulia tidak menyatakan aminu, berimanlah dengan fi'lul mudhari', ya, dengan fi'lul amr, saya sedang beriman, atau berimanlah engkau. Tidak begitu. Tapi Nabi menyatakan amantu, saya telah beriman. Tsumma istaqim, kemudian disiplin di dalam merealisasikannya. Istiqomah, wahai Sofyan As-Saqafi. Hanya itu ya Rasulullah? Ya. Engkau lakukan keduanya, beriman kepada Allah dan istiqomah, maka seluruh aktivitasmu telah mewakili dan kemabruran itu dengan sendirinya akan terjaga. Beriman dan istiqomah. Sofyan As-Saqafi termenung, sederhana sekali ini. Ya, pasti Bapak dan Ibu, hal itu bukan hal yang aneh, sudah populer. Amantu billah. Di situ memiliki sebuah makna substansi yang di situ menggambarkan sebuah internalisasi nilai di dalam mempersonalisasikan pesan-pesan ibadah. Apa itu? Teladan. Nabi menyatakan amantu billah, saya telah beriman kepada Allah. Di situ ada makna teladan, uswah hasanah. Apa makna di balik itu kaitannya dengan menjaga kemabruran ibadah haji? Bapak dan Ibu sekalian, kita pemegang teladan bagi anak cucu kita di rumah. Ya, bapak-bapak, ya, ibu-ibu, teladan. Karenanya qaul ulama ada doa yang menyatakan Allahumma barikli fi umri wa barikli fi zurriyati wa barikli fi jihadi. Ya Allah, berkahilah umurku, berkahilah keturunanku, dan berkahilah perjuangan hidupku. Wah, itu sudah mencakup, ya, meliputi. Kita mohon keberkahan dari Allah. Kenapa? Keberkahan itu al-khair ziyadatul khair, kebajikan di atas kebajikan. Apa yang kita rindukan? Kebajikan dari Allah. Ya, persis ketika kita meraih kemabruran itu, tauhidullah, ya, al-ihsan dan al-islam. Itu meliputi berbagai amal yang kita lakukan. Maka pantas Nabi menyatakan amantu billah, saya telah beriman kepada Allah. Tsumma istaqim, kemudian disiplin di dalam merealisasikannya. Oleh haji itu kita jaga, kemabruran itu mengalirkan kebajikan, maka dalam kehidupan sehari-hari kita wujudkan dengan sebaik-baiknya. Ya, tsumma istaqim, kemudian disiplin di dalam merealisasikan. Insyaallah jika kita laksanakan itu semua, maka kemabruran ibadah haji dan kemabruran aktivitas kita akan indah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak dan Ibu yang dapat Abah sampaikan kuliah subuh di pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keberkahannya buat kita, keberkahan menjaga kemabruran, keberkahan menjaga kemabruran haji, umroh, dan aktivitas kita dalam seluruh dimensi kehidupan, sehingga kita akan menuju kepada mahligai surganya Allah dengan mudah, insya Allah. Demikian yang dapat Abah sampaikan. Pak Hamdan, sampai jam berapa? Masih ada waktu? Iya, masih ada waktu ya. Sampai jam 6 ya. Maka pilih yang pertarusan. Bapak, Ibu-ibu, maka silakan kalau ada pertanyaan.
Jadi jamaah kita itu jamaah haji besok hari Rabu rusak ya. Itu sudah ada yang mulai tiba di tanah air. Ya. Salah satunya jamaah Kiblat Darul Hikam yang saya pegang 150 orang ya. 130 Kiblat Darul Hikam, lalu 20 gabung dari Lembaga Haji Muhammadiyah. Mohon doanya lancar semuanya, Bapak Ibu sekalian. Ada mana? Kan haji itu ada yang berangkat dari awal, ada yang di akhir. Kalau yang di awal itu kan katanya bayar dam, tapi kalau yang di akhir bayar dam. Ya, baik. Pada umumnya, walaupun yang di akhir itu kan haji dari haji tamattu. Haji tamattu itu haji bersenang-senang, umroh dulu baru hajian. Ada haji qiran, gitu ya. Jadi dia sebentar. Yang pertama haji tamattu itu harus untuk menyembelih atau membayar dam, dinamakan dam tamattu ya. Dan itu harus, jika ada yang tidak sanggup untuk mengeluarkan uang membayar dam, maka dia boleh menggantinya dengan saum 10 hari, 3 hari di tanah suci saumnya, dan 7 hari di tanah air. Itu Al-Quran ya, Al-Quran untuk yang haji tamattu. Bagaimana haji yang kloternya kloter terakhir? Kalau dari Indonesia yang kloter terakhir pun itu masih dalam suasana haji tamattu, kecuali kalau yang memang berangkatnya memang itu di akhir dan tidak terhimpun dalam kloter-kloter dari Indonesia. Itu mah harus menyembelihkah atau umroh dulu. Dia tidak menyatukan umroh dan haji, disatukan, dan tidak mesti untuk memotong kambing. Tapi kalau berhitung dari kloter-kloter yang ada, semua kloter yang berangkat dari Indonesia itu adalah haji tamattu. Tapi yang kalau akhir itu yang jamaah tertentu lah itu ya. Kalau dari Indonesia juga yang khusus untuk mengambilnya haji qiran, misalkan gitu ya. Tidak haji tamattu, itu sudah niatnya juga sudah berbeda. Hanya perbedaannya itu yang menyembelih dengan yang tidak menyembelih, tetapi dia menyatukan haji dan umroh, gitu ya. Nah, makna dibalik itu semua ada hal yang sangat fundamental. Kenapa pada umumnya haji dari Indonesia itu mengambil haji tamattu? Karena memang antara waktu dia berumroh, kalau gelombang 1 misalkan dari Madinah 8 hari di Madinah, dia ngambil arba'in misalkan ya, 40 waktu di sana, kemudian start untuk melaksanakan umroh terlebih dahulu. Dan begitu nikmat lenggangnya umroh, mikotnya di Bir Ali di Zulhulaifah, kemudian menuju ke Mekah, situasional, kondisional, apakah malam atau ba'da maghrib. Kalaupun datang ke sana di siang hari tapi tidak siang, kan panas gitu kan ya. Nah, umrah dulu leluasa sekali. Dari umrah itu menunggu waktu ke waktunya haji itu masih banyak waktu gitu, untuk gelombang 1 ya. Menunggu tanggal 8 tadi terlewat ya penjelasan dari Abang. Tanggal 8 tarbiyah itu pemerintah tidak mengizinkan, pemerintah Indonesia. Tapi saya pikir kenapa pemerintah tidak mengizinkan? Kekhawatiran. Karena untuk tarbiyah itu kan sunnah muakkadah ya, sunnah muakkadah. Sedangkan untuk al-hajju Arafah, untuk berada wukuf di padang Arafah, hukumnya rukun, gitu kan? Yang sakit, yang sudah uzur, itu tetap dibawa untuk melaksanakan safari wukuf
walaupun hanya 5 menit. Saking itu beratnya begitu kan ya. Pertanyaan Bapak ini sangat indah sekali ya, karena kita harus bisa memahami dan membuka bahwa haji tamattu itu, haji bersenang-senang, hafilatullahnya itu diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah seleluasa-leluasanya, Pak. Yang apa pahami begitu ya? Leluasa untuk umroh, leluasa untuk hajian. Kan puncak hajian itu hanya 5 sampai 6 hari ya. Dan tanggal 8 itu tertentu lah. Begitu saya tidak melaksanakan tarbiyah 2003 tidak tarbiyah, rasanya ada sesuatu yang kurang gitu ya. Padahal itu sunnah, tapi karena kita mengkaji dan menelaah secara mendalam, para nabi dan rasul melaksanakan haji diawali dari hari tarwiyah. Tarwiyah itu menghimpun air ya di Mina gitu ya. Tapi tarbiyah itu ada makna pembekalan pokoknya, keyakinan di situ, dan persiapan pelatihan yang maha dahsyat di situ. Tidak itu 2003 ini saya, rasanya gimana gitu ya. Bulan 2004 dan sudah menyaksikan 26 Desember 2000 tsunami itu 26 Desember ya Pak, Aceh. Itu berangkat 2003 dekat, itu kan Desember ya Pak ya, Desember. Jadi kesini, kejadian mengerikan gitu ya, tsunami itu pulang hajian. Dan waktu itu ingat saya tidak tarbiyah. Setelah itu dengan membawa jamaah di 2004, saat 2006 saat kelaparan gitu ya. Nanti kalau masih ada waktu saya ingin untuk mengisahkan pengalaman di 2006 saat kelaparan, makanan tidak masuk, hanya snack aja. Tapi orang yang tarbiyah itu justru mendapatkan makanan yang subur. Artinya tidak mendapat hanya 1 jatah, bisa 2, 3, sehingga bahagia sekali membawanya. Karena kita bisa berbagi kepada orang yang di Arafah. Sudah dari kemarin tanggal 8 sudah di drop di situ, yang wajibnya tanggal 9 untuk wukuf di Arafah itu. Bisa berbagi gitu ya, memberikan banyak jatah. Abah kepada itu kita bisa dibagikan semuanya. Yang tidak menemukan makan, bayangkan orang Indonesia tidak makan Pak selama berada di Arafah ya. Di Mina ya alhamdulillah, di Mina adalah ya ada. Di Arafah tidak menemukan makan dengan snack yang pada 1-2 kilo biasanya cekap gitu. Saya akan remeh makan ya. Orang kalau belum menemukan nasi, waduh berat Pak gitu. Nah, jadi keleluasaan ibadah. Tetapi sekali lagi, kenapa 8 tarbiyah? Saya sejak itu selanjutnya mendapatkan tugas di 2006, 2007, ya 2009 dengan Mas Strawberry. Lalu 2012 saya mendapatkan tugas ujian ya dari Allah untuk mendapatkan tugas pembimbing ibadah haji nasional, PPII dulu teman. Wah, itu pengalaman yang luar biasa, indah sekali ya, indah sekali. 2012 lalu 2014 haji khusus, sangat jauh ya, karena memang fasilitas ya haji khusus. Tapi ketika ada yang bertanya, punten ini ya, agak meluber ini ya, Abah cina mana yang paling bagus, haji khusus yang 300 juta sampai dengan 600 juta atau haji reguler yang 25 juta membuka porsi pelunasannya paling ya sampai 38 ya, tergantung pada kurs dolar ya. Tapi itu murninya itu sekira 56 jutaan lah ya, ada subsidi dari dana abadi gitu ya dulu, segitu nilainya itu. Apakah haji reguler atau haji khusus yang bagus? Itu sederhanakan jawabannya, haji yang takwa. Saya bilang haji yang takwa. Mau haji khusus ratusan juta rupiah, kalau tidak takwa, wassalam itu. Wassalam. Tapi haji reguler sungguh-sungguh mabrur insya Allah. Jadi
tolok ukur haji reguler dengan haji khusus itu dimensi apa? Takwa gitu ya. Kalau ini mahal dengan kesempatan yang Allah anugerahkan, tapi kalau tidak patuh sami'na wa ata'na terhadap aturan agama, aturan Islam berat. Maka dengan demikian haji tamattu inilah yang ijtihad para alim ulama di Indonesia untuk menetapkan hal itu, karena baik gelombang 1 ke Madinah dulu, gelombang 2 sekalipun gelombang 2 itu ke Mekah, dan untuk mikotnya di atas pesawat ya, kalaupun kebijakan pemerintah membolehkan di Jeddah, tapi sekarang ini hampir semua di atas pesawat, di mana itu di Yalamlam atau di Kornul Manazil ya, di atas, sebelum biasanya 30 menit lah sebelum landing gitu ya. Baik, jadi sekali lagi kenapa haji tamattu ini dari Indonesia hampir pada umumnya, jadi terbataslah yang mengambil di haji yang paling akhir itu. Ada juga Pak, kalau yang sudah berpengalaman sudah mungkin di sana mengambil akhir saja, nggak usah memotong dam gitu ya, karena dam itu kan kalau yang terbatas misalkan lumayan juga harganya ya dam itu. Nah dengan demikian mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu, bagi yang belum, semoga Allah menakdirkan untuk menjadi tetamunya ya, dan bagi yang sudah menunaikan ibadah haji tetap bisa menjaga kemakmuran. Demikian, dan mari kita akhiri dengan doa, semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kita dalam deretan para tetamunya, karena Allah Subhanahu wa taala rindu dengan orang-orang yang bersimpuh di Maqam Mustajabah, Arafah, Mina, Muzdalifah, tempat Jamarat, dan di Masjidil Haram saat melaksanakan rangkaian ibadah haji. Karena ibadah haji itu ibadah yang capek, yang berat ya, tetapi luar biasa. Sudahnya kita menunaikan ibadah haji, kita merasakan nikmat yang luar biasa. Terima kasih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ja'al hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa dzanban maghfuran wa amalan shalihan mutaqabbala. Ya Allah, kami hadir di majelis ilmu pada pagi ini, kami menelaah sebuah prosesi ibadah haji. Bagi kami yang telah menunaikan ibadah haji, anugerahkan kemampuan ya Rabb, agar kami tetap dijadikan hamba yang mabrur, dapat menjaga kemabruran kami ya Rabbana. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Rabb. Ya Rabbana, ampuni segala dosa-dosa kami dan jadikan kami abdan syukur. Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana fi zurriyatina wa barik lana fi jihadina. Ya Allah, berkahilah umur-umur kami, berkahilah keturunan kami, anak cucu kami ya Rabb, dan berkahilah perjuangan hidup kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillah. Billahi fi sabilillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.